Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dita Yulisti Anggreni dari Prodi Akuntansi Syariah NIM 63030210172 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memaparkan materi tentang just in time guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Fadila Kurniawati MAK. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang persediaan. Persediaan merupakan suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal atau persediaan barang-barang yang masih dalam proses ataupun persediaan bahan baku. Persediaan merupakan salah satu aset paling mahal dan harus ada keseimbangan antara investasi persediaan dan tingkat pelayanan konsumen. Dari situlah timbul yang namanya konsep just in time. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai tentang apa sih yang dimaksud dengan just in time, apa tujuannya, dan apa saja manfaat. Dan dimensi-dimensi dari just in time itu apa aja sih? Lalu kita juga akan belajar tentang konsep dasar just in time, kelebihan dan kelemahan dari just in time itu sendiri, serta perusahaan yang menggunakan just in time. Langsung saja kita memasuki materi. Just in time merupakan filosofi pemanufakturan yang dimiliki implikasi penting dalam manajemen biaya. Ide dasar just in time sangat sederhana, yaitu produksi hanya apabila ada permintaan atau pull system. Atau dengan kata lain, hanya memproduksi sesuatu yang diminta dan hanya sebesar kuantitas yang diminta. Filosofi just in time digunakan pertama kali oleh Toyota dan kemudian diadopsi oleh banyak perusahaan manufaktur di Jepang. Nah, menurut Henry Shimamura 2012 dan halaman 100, pengertian just in time adalah sistem tepat waktu atau just in time adalah sistem manajemen pabrikasi dan persediaan komprehensif di mana bahan baku dan berbagai suku cadang dibeli dan diproduksi pada saat diproduksi dan pada waktu akan digunakan dalam setiap tahap proses produksi pabrikasi. Nah, langsung saja tujuan utama just in time itu apa sih? Tujuan utama just in time adalah untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman. Selain itu, tujuan just in time sistem produksi adalah untuk menanggulangi terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi atau bisa juga disebut dengan overproduction. Dan juga untuk menanggulangi persediaan yang berlebihan atau excess inventory, dan juga untuk menanggulangi pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Lantas, manfaat yang akan didapatkan perusahaan apabila menerapkan konsep just in time itu apa ya? Nah, di sini menurut Ciptono dan Diana, manfaat dari penggunaan just in time yaitu mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung akibat adanya penghapusan kegiatan seperti penyimpanan persediaan, mengurangi ruangan atau gudang untuk penyimpanan barang, dan juga mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. Mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Selain itu juga mengurangi lead time karena ukuran lot yang kecil, sehingga sel produksi lebih dapat memberikan feedback terhadap masalah kualitas. Dan penggunaan mesin dan fasilitas secara lebih akan berkurang, sehingga proses produksi juga akan lebih baik, menciptakan hubungan yang lebih baik, layout pabrik yang lebih baik, integrasi dan komunikasi yang lebih baik di antara fungsi-fungsi tersebut, seperti pemasaran, pembelian, dan produksi. Pengendalian kualitas dalam proses juga merupakan salah satu manfaat dari just in time itu sendiri. Nah, di dalam just in time juga ada beberapa dimensi, di antaranya yaitu yang pertama ada supplier. Supplier harus bisa mengikuti fleksibilitas permintaan perusahaan dan memberikan kontribusi dalam pengadaan material dan menekan biaya sekecil mungkin. Yang kedua ada inventory. Di dalam inventory, penyimpanan persediaan bahan baku di level minimum agar tidak tertumpuknya persediaan. Dan juga ada layout. Layout di sini yaitu tata letak atau pemetaan area dirancang sebagai tempat strategis, di mana memudahkan bagian lain untuk efisiensi dan efektif dalam melakukan keluar masuknya barang. Dan yang terakhir ada produksi. Nah, sudah jelas ya, produksi merupakan proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi sesuai permintaan konsumen.
jumlah, variasi produk, dan barang yang berkualitas yang diberikan. Nah, di dalam konsep-konsep dasar just in time mendasarkan pada 8 kunci utama, yaitu yang pertama, menghasilkan produk yang sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan. Yang kedua, memproduksi dengan jumlah yang kecil. Yang ketiga, menghilangkan pemborosan. Yang keempat, memperbaiki aliran produksi. Yang kelima, menyempurnakan kualitas produk. Yang keenam, orang-orang yang tanggap. Jadi di dalam just in time itu banyak ya orang-orang yang tanggap untuk memproduksi suatu barang tersebut. Selanjutnya yaitu menghilangkan ketidakpastian. Karena di dalam just in time itu sendiri proses produksi barang itu sudah sesuai dengan apa yang dipesan. Dan yang terakhir ada penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Lantas apa sih kelebihan dari penggunaan sistem just in time itu tersendiri? Yang pertama, tingkat persediaan atau stok level yang rendah sehingga dapat menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait, seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Dan juga bahan-bahan produksi yang hanya diperoleh saat diperlukan saja, sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman, lewat atau kadaluarsa dan rusak atau sudah usang akan menjadi semakin rendah. Dan selain itu, dalam sistem just in time itu juga dapat menghindari penumpukan produk, jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Dan memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok oleh supplier, sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Namun, di dalam sistem just in time ini juga memiliki kelemahan, teman-teman, yaitu sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistake, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi ataupun pada produk jadi yang mengalami kecacatan. Hal ini dikarenakan tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produk jadi yang sangat minimum, ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok, baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufacturing. Jadi keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terlambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan oleh perusahaan. Biaya transaksi yang relatif tinggi yang diakibatkan frekuensi transaksi yang sangat tinggi. Perusahaan manufacturing yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi karena pada kenyataannya tidak ada produk jadi yang lebih. Karena dalam just in time ini produk yang diproduksi hanya sesuai permintaan yang diberikan, seperti itu. Nah, perusahaan apa sih yang sudah menggunakan sistem just in time? Perusahaan yang menggunakan sistem just in time pertama kali dikembangkan di negara Jepang. Di Jepang loh ya, oleh perusahaan Toyota yang pada dekade yang lalu dan kemudian diadopsi oleh perusahaan manufaktur di Jepang dan Amerika Serikat seperti Hewlett-Packard, IBM, dan Harley-Davidson. Nah, dan saat ini untuk perusahaan yang menggunakan sistem just in time itu yang sudah saya sebutkan tadi adalah perusahaan Toyota. Toyota adalah perusahaan pertama yang menerapkan sistem just in time secara efektif pada tahun 1970 dan masih menjadi salah satu perusahaan yang paling sukses yang menyimpan sistem just in time. Metode mereka yang dikenal juga sebagai strategi produksi Toyota melihat bahwa bahan baku tidak dibawa ke lantai produksi hingga pesanan diterima dari pelanggan dan produk siap dibuat. Dan selama produksi tidak ada bagian yang dimaksudkan ke node atau stasiun berikutnya, kecuali jika diharuskan ini menjadi jumlah persediaan seminimal mungkin yang akhirnya menurunkan biaya. Dan hal ini juga memungkinkan Toyota beradaptasi dengan cepat terhadap permintaan pelanggan secara signifikan dapat mengurangi persediaan yang berlebihan. Nah, kok bisa ya Toyota bisa sampai sukses seperti itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor penting yang menunjang kesuksesan dari perusahaan Toyota tersebut.
yaitu bahan baku dalam jumlah kecil disimpan di setiap stasiun produksi, memastikan bahwa selalu ada stok persediaan yang cukup untuk memulai produksi produk apapun itu. Dan di situ juga diisi ulang setelah dipergunakan. Dan yang kedua yaitu peramalan yang akurat untuk penyimpan bahan baku pada tingkat yang benar. Jadi bisa dapat kita ketahui bahwa di Toyota itu mereka dapat melihat apa sih yang dibutuhkan oleh pelanggan dan kapan waktu mereka untuk memproduksi barang tersebut. Jadi dapat mengurangi kelebihan stok yang berlebihan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya dari materi yang saya paparkan tadi, yang pertama just in time adalah untuk sistem persediaan yang dirancang guna mendapatkan barang secara tepat waktu. Pada persediaan just in time mensyaratkan bahwa proses atau orang yang membuat unit rusak dapat dikirim untuk menunggu pengerjaan ulang atau menjadi bahan sisa. Dan yang kedua, dalam pengiriman barang dengan just in time harus tepat waktu, sesuai dengan jumlah pesanan dan dengan kualitas yang bermutu sangat tinggi. Dan yang terakhir, just in time mendasar pada 8 kunci utama. Apa sih 8 kunci utama just in time yang sudah saya jelaskan tadi ya? Yaitu menghasilkan produk yang sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan, memproduksi dengan jumlah yang kecil, menghilangkan pemborosan, memperbaiki aliran produksi, menyempurnakan kualitas produk, dan dapat menyediakan orang-orang yang tanggap, menghilangkan ketidakpastian, penekanan pada pemeliharaan jangka panjang. Nah, berikut akan saya tampilkan referensi yang saya pakai dalam pemaparan materi just in time kali ini. Yang suatu saat apabila kalian mencari referensi juga terkait tentang sistem just in time dalam perusahaan, bisa melewati referensi yang saya berikan. Nah, sekian pemaparan materi saya kali ini. Apabila ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila teman-teman masih bingung tentang apa sih sistem just in time itu sendiri, bisa ditanyakan di bawah kolom komentar. Bye-bye. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.